Hari ini saya akan memberikan judul khotbah saya adalah Jesus the Death Conqueror, ya Yesus sang penakluk maut. Dan teks kita dari Yohanes pasal yang ke-19 ayat 31 sampai dengan 42. Karena hari itu hari persiapan dan Sabat itu hari yang besar. Supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Para pemuka Yahudi meminta kepada Pilatus agar kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama Yesus. Namun ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Orang yang melihat sendiri hal itu yang bersaksi dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Ada pula nas lain yang mengatakan, mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Ia murid Yesus. Tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada para pemuka Yahudi. Pilatus mengabulkan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Datanglah juga Nikodemus, orang yang dahulu datang kepada Yesus pada malam hari. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 30 kilogram beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengafaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi. Bila menguburkan mayat, dekat tempat Yesus disalib ada taman. Yang dalam taman itu ada satu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedangkan kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan Yesus di situ. Yesus atau Jesus the Death Conqueror, kenapa? Karena alasan ini. Bahwa dia menjadi penakluk maut yang datang dari sorga karena ini. Satu, dia menyerahkan nyawanya dan mengendalikan peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah kematiannya. Apa peristiwa yang terjadi setelah kematiannya? Gempa bumi, gelap. Orang kagum dengan Yesus adalah anak Allah. Lalu kemudian dia mengendalikan penguburannya sendiri. Karena apa yang dia lakukan, dia melewati dan menggenapi nubuatan tentang penguburannya sendiri. Dan kemudian dia mengerahkan kuasanya untuk bangkit dari kematian. Yesus itu menjadi death conqueror karena dia melakukan baik dalam proses penyalipannya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya. Semua itu dikendalikan oleh dirinya. Pertanyaannya begini, ada nggak yang bisa mengendalikan mati? Itu salah satu yang tidak bisa kita kendalikan kan? Di luar kontrol manusia kan? Nah, jadi kalau ada yang bisa mengendalikan, ngatur kapan dia mati, kapan dia bangkit, bagaimana cara dia mati, bagaimana cara dia kubur, mungkin kita masih bisa ya, bagaimana cara kita dikubur. Ya kan ada biasa testamen lah ya. Nanti kalau saya dikubur, mungkin ada yang mau dikremasi, mau dikubur di mana, bisa. Tetapi bagaimana situasi waktu dikubur, nggak bisa kita kendalikan. It's all beyond our control. Tetapi Yesus melakukan semua itu dengan kendalinya sendiri. Mengendalikan kematian itu di luar kemampuan manusia. Jadi kalau ada orang yang bisa mengendalikan kapan dia mati dan bagaimana dia mati, itu sesuatu yang pasti harus dari Tuhan. Yang kedua, bahwa Yesus mengendalikan kematiannya, mengalahkan serta menaklukkan maut bukan untuk kepentingan dirinya.
melainkan untuk semua orang yang percaya kepadanya. Karena Yesus tidak perlu mati. Ada amin. Karena apa? Karena dia tidak pernah berdosa. Dia tidak pernah punya dosa asal, sehingga dia tidak pernah berdosa. Jadi kita mesti mengerti kebenaran ini. The rise and fall of Christianity is on Christ itself. Jadi kalau kita nggak ngerti ya, Kristus, baik itu keberadaannya, pribadinya, karyanya, maka kekristenan kita menjadi kekristenan yang goyah. Nanti orang bilang ini ikut, orang bilang ini ikut. Yang kedua kita sadar ini, satu-satunya yang diserang di dalam kekristenan cuma ini, tentang Kristus, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain, tentang Kristus saja. Jadi kalau kita mengerti dengan sungguh siapa Kristus yang kita sembah, apa yang dia kerjakan kepada kita, maka ini akan menjadi modal kita, bukan hanya untuk diri kita ini menjadi stabil, tetapi lebih dari itu. Kita bisa memberikan berita ini kepada orang lain. Ada dua hal yang kita akan lihat mengenai kematiannya. Yang pertama adalah Yesus berkuasa atas maut itu dalam penyalipannya. Jadi bahkan di dalam penyalipan, Yesus itu sendiri tidak di luar kemampuannya dia melakukan itu. Ya enggak. Semua itu ada di dalam pengaruhnya. Walaupun dia tidak cawe-cawe, Yesus tidak cawe-cawe dalam urusan kematiannya. Tapi dia kendalikan keadaan. Nah ini kebenaran yang luar biasa. Terdapat 30 nubuatan. Hanya untuk kematian Yesus saja ada 30 nubuatan. Dan 30 ini tergenapi dalam waktu 24 jam. Haleluya. Saudara, ada nggak orang yang bisa, dan ini nubuatan ini kan terjadinya ratusan tahun sebelumnya ya. Dari mulai misalnya Yesaya bernubuat tentang kematian Yesus, itu di dalam Yesaya 52 berarti 700 tahun sebelum Yesus mati. Iya betul. Dan kemudian nanti kita lihat Mazmur Daud bernubuat tentang Yesus mati, itu 1000 tahun sebelum Yesus mati. Tetapi semua itu digenapi dalam waktu 24 jam. Kalau saudara belajar teori statistik, ini namanya teori probabilitas. Pangkat 30. N pangkat 30. Berapa kemungkinan untuk itu bisa terjadi? Ayo. Yang mukanya matematika di sini. Berapa kemungkinannya bisa terjadi? Satu pangkat berapa? Satu pangkat 30 loh. Ya, segitulah kira-kira ya. Ya, sampai putih rambutmu pun kamu nggak bisa hitung gitu ya. Nah, saudara-saudara, ini kemungkinannya itu dan harus tergenapi dalam 24 jam. Makin sulit, saudara. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Tidak mungkin ini. Jadi kita mesti bersyukur bahwa mujizat itu bukan terjadi sekedar di dalam membuktikan bahwa dia Tuhan, itu di dalam kebangkitannya. Bahkan kematiannya pun itu adalah sebuah perkara rancangan Allah yang tidak bisa diganggu-gugat oleh manusia. Allah tidak membunuh Yesus. Ada yang mengatakan, oh memang Tuhan harus membunuh Yesus. Dan ini disebut sebagai substitutionary atonement. Anselm, yaitu seorang teolog, menulis buku namanya Cur Deus Homo, gitu ya. Apakah Allah ini membunuh manusia? Nah, dan itu kemudian disalah menggunakan oleh banyak orang-orang yang anti-Kristen sampai sekarang sebagai cara mengatakan, oh betul, kita boleh melakukan abusive act. Nah, tindakan abusive karena Tuhan itu abuse anaknya sendiri. Dibunuh, dipukulin sampai mati. Nah, ini bahaya. Teologi yang harusnya benar bahwa di satu sisi bukan Allah yang menghukum, tetapi umurkah Allah itu seperti curahan dari gentong dari atas gitu ya. Itu dicurahkan sampai habis kepada manusia untuk kemudian setelah siapapun yang bisa menanggung murka itu sampai habis loh. Sampai habis loh. Misalnya kayak gentong gitu ya, dicurahin sampai titik tetes terakhir. Siapapun yang mampu menanggung itu, maka manusia bebas dari hukuman dosa. Dan hanya satu yang mampu melakukannya, yaitu Kristus di kayu salib.
Jadi Allah bukan menghukum Yesus kayak memukuli anaknya gitu loh. Karena anaknya bandel, bukan. Tapi Allah mencurahkan murkanya sampai habis. Dan Yesus tidak mati dibunuh. Tidak mati dibunuh. Dia ketika dia mengatakan tetelestai, sudah selesai. Dia menyerahkan nyawanya. Alkitab mengatakan ia menyerahkan nyawanya. Dia bukan mati karena kehabisan nafas. Mundur sedikit bagaimana peristiwa Yesus mulai ditangkap. Ini kan hari Jumat. Yesus mati hari Jumat jam 3. Mulai dieksekusi jam 10. Jam 9, jam 10 mulai dieksekusi. Dari eksekusi jam 10, jam 12 atau jam 10 malam sebelumnya, dia sudah ditangkap. Ya kan? Lalu dipingpong dari rumahnya Kayafas ke rumah Pilatus, balik lagi. Itu semua pengadilan ilegal itu. Itu pengadilan ilegal semuanya. Dari mulai Getsemani, Yesus udah pecah pembuluh darahnya karena stres berat. Ya, itu pembuluh darah yang berkaitan dengan keringat. Itu orang yang kena stres berat itu pecah. Biasanya kan kalau kita kelihatan di pembuluh mata. Ya, kalau stres itu teman saya waktu S3 pecah pembuluh matanya karena udah stres berat gitu waktu mikirin disertasinya. Yesus sampai darahnya, keringat darahnya, itu pecah pembuluh darah yang ada dengan bercampur dengan keringat. Lalu dipukulin di rumah Kayafas. Saudara yang pergi ke Israel pasti dibawa ke bawah itu. Ke rumah Kayafas. Itu kayak dungeon di bawah. Di bawah tanah itu. Dan itu dipukulin, dilempar, dihantam kepalanya ke batu. Sehingga batunya itu berdarah-darah. Dari situ diangkut lalu kemudian udah dalam kondisi lemes. Dibawa baru mulai dicambuk. Dari mulai yang namanya stasi-stasi yang ada di dalam Villa Dolorosa itu. Pilatus menyalibkan, memukuli lalu kemudian membawa Yesus keluar. Dan harus disalibkan di tempat di mana banyak orang berkumpul. Kalau saudara pergi ke Israel ada 2 tempat yang diyakini. Satu yang namanya gereja Sepultura. Itu gereja yang dipercaya sebagai kuburan Yesus. Tetapi sebenarnya tahun 70 ditemukan ekskavasi mengenai taman dan yang namanya kebun anggur. Yang menjadi tempat kuburan sebenarnya dari Yesus. Makanya kemudian saudara pasti akan pergi ke sana. Yang namanya kubur kosong itu. Kebun kubur kosong. Kebun anggur itu. Lalu di situ saudara akan lihat. Nah nggak jauh dari situ ada bukit namanya Bukit Tengkorak. Golgota. Di bawahnya itu ada stasiun terminal bus. Yang menghubungkan timur dengan barat. Ya, utara dengan selatan itu di terminal itu. Sejak tahun 2000 tahun yang lalu masanya Romawi sudah ada itu terminal bus. Kenapa? Sederhana, buat Roma itu begini. Kalau siapapun yang berusaha menentang Roma, dieksekusi, itu orang harus takut. Jadi namanya deterrence effect atau efek getar. Lu jangan macam-macam sama Roma gitu loh. Ya, kalau kamu mau macam-macam, kamu kayak gini nanti nasibnya. Jadi orang akan lihat kok, semuanya akan lihat. Siapapun pelancong-pelancong yang melancong dari utara dari Galilea misalnya atau dari Galilea mau ke selatan ke Yeriko dia pasti lewat situ. Sampai sekarang loh. Saudara pergi ke dekat-dekat situ tuh selalu ada itu terminal bus masih jalan sampai sekarang, masih aktif. Yesus melakukan ini bukan karena dia terpaksa mati. Bahkan Yesus untuk orang disalibkan minimal itu harus matinya minimal 2 hari. Paling cepat. Yesus ini badannya kuat sebenarnya. Harusnya dia mati 3 hari. Nggak bisa dia matinya dalam waktu cuma 3 jam. Atau 6 jam. Kenapa? Karena Yesus bukan mati karena dipukulin. Walaupun seluruh tubuhnya ini coak. Sebab vlogger itu dicambuk begitu kan itu kayak mata kail ya. Cruk begitu kena. Lalu kemudian keluar gitu dagingnya. Dicambuk lagi 3 kali 39 karena vlogger itu 3 cambuknya itu. Terus kali 39 kali.
Itu habis badannya semua di sini. Sampai kaki-kakinya. Copot kulit-kulitnya. Lalu mesti pingkul lagi salib kayu kasar yang baru diangkut. Belum lagi mahkota duri yang panjang 7 inci yang itu mesti diikat lalu kemudian mesti ditendang untuk dimasukkan ke dalam kepalanya. Harus ditendang supaya bisa pas gitu. Begitu menyakitkan sekali, begitu siksaannya nggak gampang saudara. Karena buat Roma is the best executioner. Itu penyiksa terbaik di muka bumi itu Roma saudara. Saudara dia punya banyak ide bagaimana membunuh manusia. Tapi salib is the best. Mereka bukan yang invent itu orang Kartago, orang Yunani, bagian utaranya Afrika. Tetapi yang menyempurnakan salib itu orang Roma. Dikatakan di dalam ayat berikut ini, ayat 32. Datanglah prajurit mematahkan kaki orang pertama. Kenapa mesti dipatahkan? Karena dikatakan hari itu hari persiapan. Besok Paskah. Hari Jumat. Di Israel sampai sekarang, gak usah hari besar. Sampai sekarang. Kalau sudah masuk hari Jumat jam 3, saudara masuk ke Israel, selesai deh, selamat. Pasti jadi repot. Kenapa? Orang udah pada pulang. Orang udah mau buru-buru pulang karena mau makan Sabat. Jadi kita pernah itu udah mepet sekali masuk dari Yordan. Itu tinggal sebentar lagi. Tutup kantornya. Kalau tutup kantornya kita mesti balik tunggu 1 hari lagi di sana. Dan itu semuanya sibuk. Jadi bayangkan dikatakan ini hari persiapan dan Sabatnya adalah Sabat besar. Gadol Sabat. Artinya Sabat besar. Sabat yang tidak seperti Sabat biasa. Orang sibuk semuanya. Mau bikin makan, mau bikin persiapan, mau bikin acara, semuanya. Karena the moment jam 6 gak boleh lagi ada aktivitas. Saudara-saudara, jadi caranya gimana? Gak boleh ada mayat digantung. Jadi ini kan sebenarnya sedikit seperti munafik. Di satu sisi mereka yang bunuhin, tapi di sisi lain mereka gak mau yang dibunuh ini menghamirkan, mencemari tanah mereka. Nah itu kan jadi kayak munafik itu orang Yahudi ini sebenarnya. Di satu sisi mereka yang bunuh Yesus, tapi di sisi lain mereka nggak mau yang dibunuh, yang mereka bunuh ini mencemari tanah mereka. Jadi mesti cepat-cepat diturunin. Lah kalau belum mati gimana? Nah itu ada satu alat. Alat ini adalah seperti martil yang gede, sledgehammer. Yang mesti dipegang pakai 2 tangan. Nah ini nih, jadi ini yang diayun, dihajar itu ininya. Tulang kering dari si yang disalib. Supaya dia patah. Nah, sudah ininya tenggelam. Paru-paru yang tenggelam. Karena kan disalibnya itu kan kayu di sini ya, bukan di sini. Ini pecah kalau di sini. Nggak mungkin orang bisa nahan badannya di sini. Itu di sini. Tangan itu dalam bahasa Yunani di sini nih. Wrist, tempat kayak pakai jam. Ini ada lubang soalnya. Nah, ini cukup untuk nahan badan saudara. Ini juga sama. Kakinya itu yang di sini, di kepala ini, sini ya. Di sini nih. Itu ada lubang. Jadi kalau itu bisa ditusuk, nah itu bisa 2 kakinya mesti ditempel. Supaya bisa masuk dua-duanya. Dan salibnya T kan, salib T. Bukan salib T, ya bukan salib, tapi sebenarnya kayak tau, huruf T gitu. Jadi dia mesti tergantung begini. Untuk Yesus atau siapapun yang disalib, untuk menarik nafas, dia mesti pull up. Gak mungkin kalau dia gak biasa chin up gitu. Gak mungkin. Ini dia mesti tarik nafas, untuk 1 kali tarik nafas itu butuh 5 menit saudara. Plus, ini udah sakit kan kiri kanan, ngilu-ngilu, kena kayu, kena paku. Dan angin yang dingin. Lalu kemudian dia harus dipatahkan supaya dia cepat matinya. Pertama penjahat dipatahkan, yang kedua dipatahkan. Waktu Yesus dia, udah mati orangnya. Dia untuk membuktikan dia mati cuma ditusuk saja lambungnya. Cus, keluar air. Nah saudara-saudara dikatakan bahwa melihat ia telah mati mereka tidak mematahkan. Ayat 35 ini dikatakan orang yang melihat sendiri hal itu yang bersaksi. Siapa ini? Yohanes. Ini ya si penulis Injil itu. Dia yang lihat. Karena siapa murid yang berani ada di bawah kaki Yesus selain Maria? Yohanes. Dia bilang,
supaya orang tahu kebenaran yang dia katakan. Dan kamu jadi percaya. Karena bukankah itu tujuan surat Yohanes ditulis, Injil Yohanes. Itu Injil Yohanes pasal yang ke-20 dikatakan, semua itu dituliskan supaya kamu percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi ini Yohanes yang langsung lihat bahwa Yesus itu mati, menyerahkan nyawanya. Dan dikatakan apa? Sebab hal itu tergenapi seperti yang ditulis dalam kitab suci. Tidak ada tulang-tulangnya yang akan dipatahkan. Ada pula nas yang mengatakan bahwa mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Itulah kutipan dari Zakaria pasal yang ke-12. Zakaria menulis itu sekitar 400 tahun sebelum Yesus. Bayangkan. Mereka memandang dia yang telah mereka tikam. Tidak ada satupun tulangnya yang akan dipatahkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, saya presentasikan kepada saudara Yesus domba Paskah kita. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 5:7, dialah domba Paskah kita yang telah disembelih. Salah satu persyaratan dari domba Paskah menurut Taurat, baik itu dalam Keluaran, Bilangan, dan Mazmur adalah ini. Tidak boleh ada pun satu yang patah tulangnya dari domba itu. Tidak boleh pengkor, tidak boleh patah, terkilir, tidak boleh kena asam urat. Domba Paskah tidak boleh punya masalah dengan apapun yang berkaitan dengan tulangnya. Tidak boleh satupun yang rusak dan patah. Ini yang membuat Yesus eligible, memenuhi syarat di dalam kematiannya. Kembali lagi, Yesus mengendalikan kematiannya. Kamu merasa kamu harus bunuh saya dengan mematahkan tulang? Sorry ya, enggak akan. Kamu tidak akan mematahkan tulang saya. Sebab itu dinubuatkan, tidak ada satupun tulangnya yang akan patah. Mazmur Daud mengatakan itu. Tidak ada satupun tulangnya yang akan patah. Luar biasa loh ini. Kalaupun dia pikul salib berat, nggak ada yang patah, nggak ada yang keseleo tulangnya. Itu nggak mudah loh. Saudara yang pernah nanti ke Israel, saudara lewat di Villa Dolorosa, itu kan batu jalannya. Kalau saudara pikul beban, jatuh, mungkin nggak lutut saudara retak? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Itu batu-batu itu. Batunya keras-keras lagi. Sangat mungkin pecah. Tapi enggak tuh. Enggak sama sekali. Tidak ada satupun tulangnya yang patah. Atau retak sekalipun. Dia sempurna untuk dikorbankan bagi saudara dan saya. Mari berikan pujian kepada Yesus Kristus. Haleluya. Yesus sang penakluk maut bukan saja dia berkuasa dalam proses kematiannya, tetapi juga di dalam berkuasa dalam penguburannya, saudara. Proses penguburannya. Di dalam Yesaya 53 ayat 9, nubuatan Nabi Yesaya tentang hamba yang sengsara itu. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan makamnya di antara orang-orang kaya. Dikatakan makamnya di antara orang kaya. Yesus dimakamkan di antara orang kaya sekalipun dia kriminal menurut orang Romawi. Dan gini loh, ada dua kuburan buat kriminal. Satu di tempat sampah. Di situ tuh dibuang tuh, di kayak lembah begitu dibuang. Itu mau mayat apa aja, mau ayat anjing kayak mau apa, binatang, orang sakit, orang mati, dibuang situ aja. Yang kedua Gehenom. Lembah Genom, makanya namanya Gehenna. Genom itu adalah sebuah lembah di Yerusalem bagian barat, di mana itu kayak pembakaran sampah yang 24 jam nggak pernah berhenti apinya. Karena terus saja ada yang dibakar gitu loh. Nah itulah kemudian digambarkan sebagai ilustrasi neraka, Gehenna. Ya kan bahasa Yunaninya Gehenna itu kan salah satunya ada neraka.
Kenapa? Karena datang dari lembah Genom, di mana orang dibakar di sana atau siapapun bisa, mau manusia, mau sampah, apa pokoknya nyala terus 24 jam. Bagi orang Roma, kalau itu kriminal, dia nggak peduli, nggak ada yang namanya istilah dikubur, diapain. Yang dibakar terhormat itu cuman panglima atau bangsawan. Kriminal dibuang aja. Jadi menurut hukum Romawi dan Yahudi, harusnya Yesus itu dibuang saja. Atau dibakar. Tapi di sini saudara tahu bahwa Yesus tidak dibuang di antara orang-orang jahat. Sekalipun dia dianggap kriminal atau orang fasik. Kenapa? Karena tidak ada kekerasan dan tipu daya yang keluar dari mulutnya. Dia bukan orang yang dihukum karena dia bersalah. Tapi karena dia harus menampung semua murka Allah. Bapak Ibu, Alkitab kemudian mencatat. Nih, siapa orang kaya itu? Sesudah Yusuf dari Arimatea. Ia murid Yesus. Matius 27 ayat 57 mengatakan, menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, bernama Yusuf. Dan dia murid Yesus. Orang kaya. Yang ngambil itu orang kaya. Dan kubur tanah yang dikubur itu tanah baru. Itu kuburan baru. Belum pernah dipakai. Dan itu kuburan keluarga. Tapi belum pernah siapapun yang memakai. Jadi Yesus yang dikasih kehormatan pertama dikubur di situ. Wow, luar biasa ya. Ya. Saudara bayangkan orang kaya udah siapin kuburnya misalnya di San Diego. Terus kemudian yang dikubur malah Pak Leo pertamanya gitu loh. Dengan siapa kita gitu kan. Si Udin lah ya, si Udin. Nah itu di dalam buku pertama saya, Unsung Heroes. Salah satu yang saya pelajari dan saya tampilkan adalah Yusuf Arimatea. Orang ini dengan kekayaannya dia melayani di momen yang terbaik dari Yesus. Dan dia menggenapi nubuatan Tuhan. Oh saudara, dia nggak khotbah, dia nggak apa, tapi dia menggenapi nubuatan Tuhan dalam Yesaya 53 ini. Lewat kekayaannya. Amin. Kita bisa menggenapi nubuatan Allah, janji Allah kepada bangsa-bangsa, lewat apa yang kita punya. Selama dengan satu syarat, dia adalah murid Kristus. Amin. Kita bersyukur tadi kesaksian Ibu Vivi, bahwa yang memberikan ini tidak memberi dengan hal yang murahan. Jadi saudara, kalau kita memberi, Alkitab mengatakan beri sesuai dengan kadar kemampuanmu, tapi berilah yang terbaik. Apalagi kepada mereka-mereka yang lemah, mereka yang miskin, prasejahtera. Ketika kita memberi yang terbaik, kita mengatakan Tuhan yang memberikan kepadamu, mengasihi kamu, mau memberi yang terbaik kepada kamu. Amin. Jadi Yesus sungguh anak Allah karena ia telah menggenapi nubuatan. Ia memperlihatkan kuasanya dalam penyalipannya. Dan, nah ini menarik, dalam perlakuan terhadap jenazah serta penguburannya. Saudara-saudara, berapa kilo tadi? Gaharu 30 kilo. Bapak Ibu 30 kilo masuk semua loh rempah-rempah ke tubuhmu. Mungkin beberapa setengah berat badan saudara itu. 30 kilo masuk, lalu direp pakai kain kafan. Itu adalah mumi, itu mummification. Dan itu pun masih kurang. Kenapa? Karena waktu kebangkitan nanti si Maria berusaha lagi cepat-cepat. Kenapa? Itu sebentar. Sementara saja untuk nutup supaya nggak bau dalam 3 hari. Karena berikutnya mereka baru datang lagi, nanti baru mau mengurapi lagi. Dibongkar lagi kain kafannya, baru diurapi lagi. Tapi bayangkan, untuk yang sementara 3 hari saja dikubur,
Tuhan siapkan 30 kilogram gaharu. Saudara tahu gaharu? Itu seperti cendana kan? Tapi lebih keras kalau gaharu itu. Makanya dibilang sudah gaharu cendana pula. Itu kan ungkapan dalam bahasa Indonesia. Artinya ini setara ini. Setara dia punya wanginya. Jadi kalau saudara tahu kayu cendana, kayu gaharu mirip. Bayangkan. That's the best oil yang untuk rempah-rempah yang ditaruh. Hanya untuk membuang rasa baunya itu. Yesus berkuasa bahkan untuk penguburan. Mungkin engkau bisa dikatakan, siapa kamu? Kamu gak dianggap. Tapi selalu kan orang mengatakan gini, lu lihat pada waktu dia mati. Itulah sebenarnya orang tersebut. Pada waktu dia meninggal, siapa yang datang? Amin. Kalau saudara, waktu saudara kawin, siapa yang datang? Bisa banyak alasan. Satu, mungkin makanannya enak. Ya, mungkin saudara balas jasa lah, dia kan klien saya, dia mungkin vendor, dia mungkin dia pernah kasih saya orang bantuan, yes. Tapi orang meninggal itu sebenarnya the real person. Siapa yang datang? Saya punya teman, dia bilang begini, Pak, saya ini suka melayani orang miskin. Buat apa, Pak? Saya bilang, nanti Pak, kalau saya mati, saya bangga itu kalau mereka yang datang. Saya nggak terlalu tertarik kalau yang datang itu adalah teman-teman bisnis saya. Ya baik sih, tapi biasanya mereka datang ya sementara. Tapi kalau yang datang itu dari gunung Pak, dari Gunung Kidul, dari mana, datang turun hanya karena apa yang pernah kami lakukan itu memberkati hidup mereka. Itu kepuasan saya. Bapak Ibu, Yesus tidak pernah miskin. Dia boleh lahir di tempat sederhana. Tapi yang kunjungin dia dan hadiah kelahirannya, emas, mur, kemenyan. Sesuatu yang paling berharga pada waktu itu. Waktu dia mati, dianggap sebagai orang kriminal. Tapi ketika dia dikubur, tetap dikubur sebagai seorang raja. Dia pengendali maut sesungguhnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, apapun kondisi kita pada hari ini, apakah sakit, penyakit, kelemahan, persoalan, mari kita lihat Yesus yang mengendalikan. Dia telah mengendalikan sendiri maut di luar kemampuan manusia mengendalikan. Maka dia punya janji akan mengendalikan hidup kita. Amin. Serahkan hidup saudara kepada Yesus. Bangun keyakinanmu hanya kepada Yesus. Amin. Mari kita bangkit.